Halo semuanya, bersama Ali di sini. Mungkin kamu pernah menonton film yang bercerita tentang monster-monster bengis yang dikurung namun kemudian berhasil melepaskan diri lalu menghancurkan semuanya. Percaya nggak percaya, sebenarnya skenario ngeri seperti itu memang akan benar-benar terjadi di dunia nyata. Bakal ada satu masa di mana manusia dan bumi bakal dihancurkan oleh sesuatu sampai habis dan tak tersisa. Ya, kamu pasti tahu lah kalau sesuatu tersebut adalah Yakjud dan Makjud, atau bangsa barat menyebutnya Gog dan Magog. Ya, keyakinan akan munculnya Yakjud Makjud ini bukan lahir dari persepsi semata, melainkan tertulis jelas di kitab Al-Quran dan hadis sahih. Bahkan kitab-kitab agama lain juga menyiratkan kisah mengerikan ini. Jadi Yakjud Makjud sendiri tak hanya akan menghancurkan manusia dan bumi, tapi juga jadi salah satu tanda utama kiamat. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa Yakjud Makjud? Kapan mereka akan benar-benar datang? Dan bagaimana pula mereka akan berakhir? Deretan pertanyaan itu akan kamu temukan jawabannya setelah yang satu ini. Yang pertama Yakjud Makjud adalah manusia. Selama ini ada beragam persepsi tentang Yakjud Makjud. Ada yang mengatakan jika bangsa ini adalah alien, monster-monster buas, sampai ada yang mengatakannya sebagai pelambangan dari sifat-sifat jahat. Tapi kalau merujuk dari banyak referensi, dikatakan dengan jelas jika bangsa satu ini adalah manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Katsir, beliau mengatakan jika Yakjud Makjud adalah keturunan Nabi Nuh. Di keterangan lain dikatakan jika mereka adalah bangsa yang melakukan perjalanan ke sebuah gunung hingga akhirnya disegel oleh Iskandar Zulkarnain. Dari keterangan ini kita bisa asumsikan Yakjud Makjud adalah bangsa manusia yang punya peradaban. Ya. Kemudian yang kedua, bangsa yang disegel di antara dua gunung. Jadi diceritakan jika bangsa Yakjud Makjud gemar membuat keonaran di sekitar tempat yang mereka tinggali. Mereka sangat kuat dan tak bisa dilawan, sehingga manusia manapun menyerah menghadapi kegilaan bangsa ini. Hingga akhirnya seorang raja bernama Zulkarnain berinisiatif untuk membangun sebuah tembok besar atas paksaan umat manusia pada waktu itu. Lalu dibangunlah sebuah tembok besar di antara dua gunung. Tembok ini luar biasa besar dengan berbahan besi dan baja. Tembok ini tak bisa dirobohkan dengan mudah, tak pula mampu untuk dipanjati. Ini jadi penghalang satu-satunya bangsa Yakjud Makjud dan manusia yang ada sampai hari ini. Kemudian yang ketiga, ketika tembok besar itu mulai diruntuhkan, diceritakan dalam berbagai riwayat jika hampir tiap hari Yakjud Makjud berusaha mati-matian untuk meruntuhkan tembok besar itu. Namun mereka tak pernah berhasil membuat satu lubang pun. Namun pada suatu ketika Rasul pernah bermimpi jika Yakjud Makjud berhasil membuat lubang sebesar kelingking.
dan beliau pun begitu resah dengan hal tersebut. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul berkata, jika tembok ini sangat dijaga oleh Allah, ketika Ya'juj Ma'juj berhasil membuat lubang, ya, keesokan harinya Allah mengembalikan bekas lubang tersebut dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Namun dikatakan dalam Al-Quran, jika saatnya tiba nanti, ya, tembok ini akan sanggup diruntuhkan oleh mereka. Kemudian yang keempat, hancurnya tembok berakibat kengerian di dunia. Pada akhirnya Ya'juj Ma'juj pasti akan keluar, dan seketika itu mereka bakal melakukan kegilaan-kegilaan yang tak pernah dilakukan manusia, ya, paling keji sekalipun. Begitu tembok besar mereka hancur, Ya'juj Ma'juj akan turun dari tempat-tempat tinggi layaknya banjir. Jumlah mereka pun tak terhitung, dan saat itulah awal kebinasaan manusia. Ya'juj Ma'juj akan merusak apapun yang mereka lewati, membantai manusia, ya, serta melakukan apapun yang mereka suka. Sangat gila pokoknya. Bahkan saking edannya dikatakan ketika mereka melewati danau, maka air danau itu kering karena diminum airnya oleh mereka. Tak hanya keluar untuk melampiaskan kekejian, ya, Ya'juj Ma'juj punya misi penting untuk mencari dan membunuh Nabi Isa. Kemudian yang kelima, kehancuran Ya'juj Ma'juj yang sangat hina, ya. Ya'juj Ma'juj akan turun ketika Dajjal berhasil dibantai oleh Nabi Isa. Nah, ketika itu diceritakan jika bangsa ini berhasil menemukan Nabi Isa dan memburunya, Nabi Isa dikatakan tersudut ketika itu dan tak mampu membuat apapun, hingga akhirnya beliau meminta bantuan kepada Allah sebagai satu-satunya jalan. Allah menjawab doa Nabi Isa dengan menurunkan ulat-ulat yang menggerogoti leher-leher bangsa laknat itu. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bangsa barbar ini pun mati seketika, dan mayat-mayat mereka bergelimpangan serta berbau busuk. Tubuh-tubuh mereka memenuhi daratan, hingga Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya tak menemukan tanah untuk dipijak. Buset, berarti saking banyaknya mereka, ya. Kejadian ini adalah peristiwa nyata yang pasti akan terjadi, ya, karena sudah tertuang jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Hal yang patut dipertanyakan setelah tahu akan peristiwa ini adalah kapankah masa di mana Ya'juj Ma'juj bakal keluar. Sayangnya untuk yang satu ini tak pernah ada informasi yang benar-benar jelas. Jadi kemungkinan besar bisa terjadi kapanpun, entah hari ini, besok, lusa, atau mungkin 50 tahun lagi. Nah, itu dia tadi 5 fakta Ya'juj Ma'juj, dan segini dulu pembahasan kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan, kritik, atau saran seputar tema kita hari ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Mohon bantu subscribe untuk mendukung channel ini. Bagi yang belum subscribe, ya, jangan nggak subscribe loh, nanti ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Oke.